Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Mario Antonius Mones. Nomor induk mahasiswa 18030300183, semester 6, kelas D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau hasil review saya mengenai data besar untuk penelitian kualitatif para mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif tugas mingguan yang ke-8. Data besar untuk riset kualitatif mencakup segala hal yang berkaitan dengan peneliti data kecil yang perlu tahu tentang data besar. Dari potensi analitik data besar untuk tantangan metodologis dan etisnya. Data yang kami hasilkan dalam kehidupan sehari-hari didimensi lagi secara digital, disimpan dan dianalisis oleh web situs perusahaan, institusi, dan pemerintah. Data besar adalah volume besar yang dihasilkan dengan cepat, informasi yang dikodekan secara digital, yang seringkali berhubungan data jaringan lainnya, dan dapat memberikan bukti berharga untuk dipelajari sebagai fenomena. Peneliti data kecil telah menyerukan perlunya teori yang kuat untuk memastikan nilai V yang besar dari data tersebut. Sementara ilmuwan komputer telah menghasilkan alat-alat baru yang canggih untuk analisis otomatis data besar. Mereka tidak memiliki arahan teoritis yang perlu untuk mengekstrak makna dari mereka. Sedangkan ilmuwan komputer mungkin merasa ngeri pada kritik menyeluruh terhadap disiplin mereka. Sebuah poin kunci adalah bahwa peneliti big data berpotensi mendapatkan keuntungan dari masukan para peneliti yang berorientasi secara teoritis dan kualitatif. Demikian pula, peneliti kualitatif bisa mendapatkan keuntungan dari ahli komputer, ahli statistik, dan pakar informatika untuk menjawab pertanyaan penelitian baru dengan data yang dihasilkan dengan cepat, bervariasi, dan berskala lebih besar. Metode yang dipilih untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan semua jenis data sangat bergantung pada keahlian peneliti dalam domain tersebut. Intinya adalah bahwa metode data besar dan data kecil tidak saling eksklusif, dan memang para peneliti menggabungkan secara produktif cara. Sedangkan peneliti kualitatif seringkali enggan memberikan banyak kepercayaan terhadap hype data besar. Setidaknya dalam beberapa disiplin ilmu, mungkin ada semakin menjadi elemen kebenaran. Para ahli etnografi memperingatkan hal itu harus terlibat dengan data besar karena takut diminimalkan sebagai item baris kecil dengan anggaran yang diturunkan ke seluruh data kecil. Stoller berpendapat bahwa masalah data besar akan tetap ada, yang berarti bahwa dalam beberapa bulan dan tahun mendatang kita akan membutuhkan legion analisis yang terlatih secara etnografis untuk menghasilkan data tebal untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Bahkan sebelum munculnya mesin cetak, banyak informasi dijelaskan dalam teks Alkitab kuno, dari pembuatan buku yang tidak ada akhir. Herman Hollerith menemukan mesin listrik yang membaca lubang dilubangi ke dalam kartu kertas untuk membuat tabulasi sensus nasional Amerika Serikat tahun 1890. Inovasi ini mengurangi waktu pemrosesan data sensus menjadi 1 tahun, bukan 8 tahun. Apa yang mungkin mengejutkan beberapa kalangan masyarakat adalah data besar bukanlah konsep yang sama sekali baru, dan saat ini perbedaan antara data besar dan data kecil tidak setajam yang biasa dijelaskan. Seperti yang dicetuskan oleh De Sola Price
pada tahun 1963 terdiri dari sains besar upaya kolaboratif oleh kelompok peneliti yang bertukar pengetahuan baik secara tidak resmi maupun resmi di seluruh dunia. Daripada mengacu pada ukuran usaha penelitian ilmiah yang dapat diukur, pengubah besar pada prinsipnya menunjukkan kematangan ilmu. Sebaliknya, Science Fresh untuk pekerjaan skala kecil oleh banyak peneliti individu atau tim kecil kerja yang menghasilkan temuan, teori atau metode untuk mengatasi masalah penelitian tertentu untuk komunitas atau lokal. Sains kecil seringkali lebih dari itu, lebih fleksibel untuk memasukkan pendekatan metodologis yang baru dan beragam, dan ini biasanya dianalisis dan dimiliki secara lokal. Sebagaimana diketahui, penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematik, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasinya. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, memo, dan sebagainya. Tahapannya dimulai dari perolehan kasus yang unik, prosesnya berlangsung secara induktif. Teori digunakan sebagai piranti untuk memandu peneliti memahami fenomena, lebih menekankan ke dalam daripada keluasan kajian, dan berakhir dengan teori baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku, proses interaksi, makna suatu tindakan, nilai dan pengalaman individu atau kelompok, yang semuanya berlangsung dalam latar alami. Sebaliknya, penelitian kuantitatif berurusan dengan ukuran-ukuran secara statistik yang datanya berupa angka, lebih menekankan keluasan wilayah kajian daripada kedalamannya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan ketentuan prosedur dan verifikasi yang baku. Analisis dilakukan melalui format statistik yang sudah standar dan hasilnya berupa prediksi atau generalisasi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel melalui pembuktian hipotesis dan berakhir dengan kesimpulan berupa generalisasi. Secara konvensional, kriteria untuk mengukur kualitas penelitian kuantitatif adalah validitas, reliabilitas, objektivitas, dan generalibilitas. Tentu saja, kriteria tersebut tidak bisa dipakai di dalam penelitian kualitatif karena kerangka berpikir, subjek, ukuran wilayah dan kajian dan tujuannya sangat berbeda. Karena objek dan tujuannya berbeda, sudah barang tentu metode yang dipakai juga berbeda. Kembali ke persoalan bagaimana mengukur kualitas penelitian kualitatif. Menurut Simon Cekito et al. Dalam bukunya 2008 halaman 243, kualitas penelitian kualitatif ditentukan setidaknya oleh 3 prinsip utama: rigor atau keseluruhan dan ketepatan penggunaan metode. Maksudnya adalah karena penelitian kualitatif menekankan ke dalam pemahaman persoalan yang diteliti, maka peneliti wajib berusaha keras mengumpulkan informasi yang kemudian menjadi data sekompresif mungkin untuk selanjutnya dianalisis menjadi fakta. Prinsipnya, tidak boleh ada informasi sekecil apapun yang terkait dengan tema atau masalah yang diteliti yang tertinggal, sehingga penelitian kualitatif memiliki data yang kaya. Itu sebabnya penelitian kualitatif memakan waktu relatif lebih lama daripada penelitian kuantitatif. Lamanya waktu yang diperlukan terjadi karena peneliti harus berlama-lama dengan subjek dan bisa beberapa kali datang ke lokasi penelitian jika data dirasa belum cukup. Ketepatan metodologis tidak saja mencakup ketepatan paradigma dan pendekatan yang dipilih,
tetapi juga secara operasional dan prosedural, meliputi transparansi atau keterbukaan atau explicitions. Bagaimana penelitian itu dilakukan? Ini mencakup informasi mengenai subjek yang diteliti secara detail, tingkat kepercayaan subjek, bagaimana data dikumpulkan, direkam, diberi kode, dan selanjutnya dianalisis, dan kemungkinan-kemungkinan penolakan temuan oleh subjek. Karena itu, setidaknya terdapat 9 pertanyaan standar yang biasa dipakai sebagai pedoman untuk mengukur prosedural dalam metodologi rigor sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana subjek atau partisipan dan setting sosial penelitian bisa diakses. Yang kedua, siapa yang diobservasi dan diinterview. Yang ketiga, berapa kali observasi dilakukan. Yang keempat, berapa lama observasi itu dilakukan. Yang berikut, apa saja pertanyaan yang diajukan pada saat interview. Yang berikut, apa saja tujuan observasi. Yang ketujuh, dokumen atau catatan apa saja yang diperlukan dan dikaji. Yang kedelapan, bagaimana mengkajinya. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, bagaimana pengumpulan data dilakukan. Selain hal-hal bersifat prosedural dan metodologis seperti yang disebutkan di atas, penelitian kualitatif lebih mengandalkan pada pengumpulan data kualitatif. Misalnya kata-kata, gambar, angka-angka yang sifatnya sebagai pelengkap. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengandalkan pada pengumpulan data kuantitas. Misalnya data angka-angka dan atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut Densin pada tahun 1998 serta Ari dan Razafiets pada tahun 2002, karakteristik penelitian kualitatif meliputi peneliti memanfaatkan waktu yang lama dengan partisipan. Yang kedua, fokusnya pada individu dan interaksi orang per orang. Yang berikut, peneliti harus menghindari keputusan dini. Lalu data dianalisis secara induktif. Dan yang terakhir, deskripsi laporan harus jelas, detail, dan menggambarkan suara partisipan. Lebih lanjut lagi, Johnson Christensen pada tahun 2004 mencatat bahwa karakteristik dari desain penelitian kualitatif yaitu yang pertama holistik, yakni nampak pada gambaran yang lebih luas, keseluruhan gambar tersebut, dan diawali dengan suatu pemahaman secara menyeluruh, nampak sebagai hubungan dalam sebuah sistem atau budaya. Yang berikut menjelaskan secara pribadi, bertatap muka langsung dan berlangsung secepatnya. Yang ketiga, terfokus pada pemahaman tentang lingkungan sosial yang telah ada, tidak diperlukan membuat prediksi atau setting. Yang berikut menuntut peneliti untuk terlalu kerja lembur. Yang berikut menuntut waktu peneliti dalam menyamakan analisis terhadap waktu di lapangan. Yang berikut menuntun peneliti mengembangkan sebuah model dari apa yang terjadi dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir, meminta atau mewajibkan peneliti menjadi instrumen penelitian. Oke, baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya pada video kali ini dengan materi data besar untuk penelitian kualitatif.
Mohon maaf jika dalam mempresentasikan hasil review atau hasil kerja saya terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi materi yang dipersiapkan, cara mempresentasikan, dan tutur kata yang saya bawakan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Selamat siang.